wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan migran sekalian, alhamdulillah ini masih bersama Al Ustadz Mukarram bin Hilal. Seperti yang di video sebelumnya, di akhir video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Pak Ustadz ini juga selain sebagai pendakwah, juga beliau merupakan penulis, selain pengajar juga penulis buku-buku yang salah satunya akan kita kupas mengenai buku Rezekiku di Luar Negeri ya. Panduan menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita yang sukses, insya Allah. Kita akan mengupas mengenai masalah buku ini, dan seperti yang saya sampaikan, saya menyiapkan 10 buku yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan sekalian. Tentunya nanti akan saya undi untuk memilih daripada rekan-rekan sekalian yang berminat dengan buku ini. Caranya subscribe channel saya ini. Yang sudah subscribe sila share dengan yang lainnya dan tulis di kolom di bawahnya, kolom komen di bawahnya, saya ingin buku. Nanti insya Allah akan saya undi dan akan saya kirimkan buku ini ke rekan-rekan. Kalau di Malaysia akan saya kirimkan ke alamat Malaysia, kalau di luar Malaysia akan saya kirimkan ke alamatnya yang di Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, ini saya sebenarnya terus terang saya ada 2 buku ini di rumah gitu kan, tapi dua-duanya hilang Pak Ustadz. Hilangnya apa? Diambil oleh, mungkin ada yang ngambil ya. Jadi pembantu saya baca-baca ini asik gitu kan, pulang dia bawa gitu kan. Jadi karena keasikan saya tadi cari buku ini di rumah, nggak ketemu juga gitu kan. Jadi buku ini membicarakan mengenai masalah bagaimana kita menjadi TKI yang sukses di luar negeri. Karena kadang-kadang ketika kita berangkat menjadi TKI, kadang-kadang banyak masalah-masalah yang akhirnya kita gagal jadi TKI, pulang kembali nol, pulang kadang-kadang masih punya hutang dan sebagainya. Ini saya ingin berbicara dengan penulis buku ini untuk membicarakan mengenai masalah buku ini, Rezekiku di Luar Negeri, bagaimana panduan menjadi TKI, TKW yang sukses. Mungkin secara umumnya bisa diterangkan Ustadz mengenai buku ini Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf Himawan, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi. Baik, buku ini terus terang saja lahir karena banyak isu-isu yang terjadi pada TKI dan TKW, yang mana saya alhamdulillah sering mengajar, sering mengisi pengajian, sehingga dalam hati saya ini merasa kasihan, karena saya juga termasuk saudara-saudara yang hijrah juga itulah. Saya merasa kasihan, sesuatu yang saya yakin orang-orang yang berhijrah ini, TKI, TKW ini pada dasarnya adalah orang-orang baik. Kalau tidak baik, maaf, kalau nak berbuat tak baik, jahat, buruk, pasti di rumah saja sanalah, di kampung halaman, apa nak jauh-jauh. Jadi semuanya baik. Niatnya itu sudah baik, tapi sekali lagi kadang-kadang bila sudah pergi, ada sebagian maaf yang nggak pernah pergi keluar itu, cuma di kampung saja. Tiba-tiba ikut pergi itu, dia terpesona dengan keadaan perubahan yang besar, lepas daripada ayahnya, daripada ibunya, kemudian dia jadi bingung. Kebetulan di sini bertemu dengan orang-orang yang kurang memberikan pemasukan yang baik, dan juga tidak dapat mempengaruhi dengan kebaikan. Akhirnya malah jadi bingung, akhirnya di sini jadi rugi besar. Nah, yang mestinya setiap orang yang berbuat baik tadi hasilnya mesti kebaikan, tapi oleh karena salah jalan, bukan kebaikan yang didapatkan, malah keburukan. Sebab itu lahir buku inilah. Yang pertama sekali, buku ini ingin memberitahukan saudara-saudara bahwa saudara ini orang baik-baik semua, sehingga dengan kebaikan itu teruskanlah sampai pulangnya nanti membawa kebaikan. Gitu. Jadi saya sering mendengar dulu ada orang yang sudah kerja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian ketika pulang nggak bawa apa-apa. Malah ada sebagian yang ketika pulang itu teman-temannya yang memberi uang pada dia. Itu disebabkan apa tuh Ustaz? Disebabkan yang pertama sekali adalah dia di sini, maaf, dia berjudi. Satu kalah berjudi, kehabisan duit dengan rekan-rekan kan berjudi. Ada ya? Ada yang begitu. Nah, ketika dia berjudi kalah, pada waktunya kontraknya sudah habis, dia mau pulang, duitnya nggak ada.
Padahal pikiran dia, harapannya dari berjudi itu bisa Menang. menang. Nah, dari menepati, nggak ada orang yang kaya yang berhasil karena berjudi, Oke, saudara. Itulah. Di mana-mana, karena Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang diharamkan olehnya, ya. Tetapi kalau orang melakukan jadi bahagia, jadi senang, tidak ada. Ya. Itu belum sampai di akhirat atau dunia pun sudah Dunia sudah. bangkrut ya, rusak. Oke. Jadi satu itu, dia uangnya itu habis sehingga ketika pulang kawan-kawannya itu memberi duit untuk dia untuk pulang itu, karena kesian sama dia. Satu. Ada yang kehabisan duit itu sebab di sini dia berfoya-foya. Dia beli handphone mahal, sepatu mahal, baju mahal, semuanya itu. Padahal ialah kadang-kadang kalau kita di Malaysia ini ya, RM1 untuk kita di sini nggak ada nilainya. Tapi kalau dihitung Indonesia lumayan juga, 3.000 lebih. Dia tak terbayang itu tuh, di sini mau bergaya saja. Tapi boleh-boleh saja sebenarnya Ustaz, beli handphone kayak gitu boleh aja ya. Boleh. Hanya kadang-kadang itu. Kalau untuk keperluan boleh. Iya. Saya terus terang melihat teman-teman kita ini kadang-kadang saya sih, tapi saya nggak malu lah walaupun handphone lama. Ini orang ini bukan satu kadang-kadang dia rela beli yang 2.000. Saya rasa nggak pernah saya beli sampai 2.000. Pada masa dulu itu yang beli 400, 500 sudah lumayan. Ini yang beli yang beribu-ribu lagi. Kemudian saya berapa kali ceramah, kebetulan saya pergi ke belakang kadang-kadang tiap kamar di belakangnya itu ada parabola. Jadi ada rasa gengsi katanya. Kenapa saya mesti pindah tengoknya lihatnya di kamar? Enggak apa-apa. Saudara nggak perlu untuk dikatakan kaya di sini, berhasil sukses di sini, tidak. Tapi Anda ketika pulang nantilah dikatakan orang berhasil, orang beruntung, baru betul. Nah, jangan ditunjukkan di sini. Sini nggak ada gunanya. Anda sedang bekerja ini, sedang ujian ini. Nanti pulang sanalah. Jadi dalam buku ini, saudara dan saudari sekalian, saya menceritakan kembali untuk perkara niat kita pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengatur keuangan. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang keluarga kita di Indonesia itu melihat kita kerja di luar negeri, mereka senang minta-minta saja. Kakaknya, adiknya, saudaranya, oh ini kerja luar negeri banyak duitnya. Dia nggak tahu ya. Di buku ini ada ya, di masalah yang selalu dihadapi nih. Masalah yang dihadapi oleh TKI, salah satunya adalah orang tua yang selalu meminta. Atau di saudara dan sebagainya, karena mereka melihat bahwa kita lubuk uang di sini Ustaz, jadi menciptakan uang gitu kan, bukan tidak boleh memberi ya Ustaz ya, tapi kita harus istilahnya harus ini juga lah, harus istilahnya ya disesuaikan lah gitu kan ketika kita memberi. Mungkin ini jadi masalah Ustaz ya dalam betul buku juga saya tengok. Sebab mereka menganggap begitulah, ini gajinya besar, lebih lagi melihat penampilan kita memang semuanya serba cantik baru jadi ya. Jadi maaf saudara-saudara, membantu itu sesuatu yang baik, apalagi kalau kepada ayah dan ibu. Tapi Anda mesti perhitungkan manajemen Anda 1 bulan yang saya boleh peruntukkan membantu sekian, 25% contohnya dari gaji. Sehingga Anda tidak akan menjadi bingung nantinya. 25 Anda pesankan 25 lah. 25 itu boleh atur untuk adik, boleh atur untuk saudara. Yang 75 simpan sendiri. Ya, contohnya lah. Tapi tetap membantu, bukan tidak. Saya tidak mengatakan tidak perlu dibantu, menjadi kewajiban. Kapan lagi kalau nanti kita menyesal, nanti apa-apa terjadi kita tak sempat. Tapi kita beri cuma kita penuh perhitungan. Nah, orang-orang begini nggak kedukut, bukan bakhil tapi sederhana. Berhemat untuk masa depan itu. Nah, jadi simpan. Katakanlah 25% tiap bulan saya peruntukkan untuk sumbangan. 75 masih. 75 itu 25% lagi saya simpan, saya hantar untuk keluarga, tapi untuk simpanan saya di sana. Betul. Nanti sudah banyak, nanti bagi tahu kalau ada tanah yang kebetulan dijual, uangnya sudah ada, boleh belikan. Kalau ada untuk ternak apa-apa, kadang-kadang tuh di kampung kalau musim hari raya, ayam-ayam mulai bulan Ramadan itu murah-murah. Sebab mereka perlu duit. Ini ambil beli peluang. Nanti hari raya dijual. Cuma 2 bulan, 1 bulan. Teman saya pun ada yang begitu juga katanya. Jadi kita investasi di sana. Betul. Di sini juga ada di buku Ustaz dikatakan bahwa memang kita harus mulai berinvestasi dan pinter-pinter untuk memulai investasi di sana. Salah satunya ketika peluang murah, belilah di sana. Betul. Kalau enggak nanti pulang kita enggak tahu, kalau ada duit pun kita tak tahu kemana, akhirnya duit akan habis dan rugi. Jadi saya pulang, betul. Saya pesankan, ingatkan saudara-saudari yang berhijrah, yang keluar ke negeri, Anda mesti punya prinsip, keinginan dan cita-cita. Kalau pulang nanti Anda lebih berhasil daripada teman-teman yang tidak merantau. Karena Anda berapa banyak pengorbanan, saudara tahu.
korban perasaan, rindu. Di sini korban kadang kena marah, bos kena ini atau. Tapi kalau hasilnya ada sama, apalagi kalah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Ustaz, ya. Ada mesti lebih. Ada mesti lebih. Teman Anda yang dulu sekolah SMP ke SMA ke atau SD sama-sama di sana, dan Anda ketika pulang lebih baik daripada dia segi ekonomi, baru Anda berhasil. Anda berkata pengorbanan Anda itu layak menerima ini. Ini sudah berkorban begitu. Ada yang sini sampai 10 tahun, 12 tahun, ya Allah, rindu anak-anak yang ditinggalkan. Ada yang istrinya pun tak dibawa. Tapi tiba-tiba hasilnya di sana masih melarat juga miskin. Memanglah. Sekali lagi kadang-kadang memanglah Allah menjadikan seseorang diberi kelebihan dan kekurangan. Tapi jangan lupa Allah tidak meninggalkan sunnatullah. Siapa yang bekerja kuat, bekerja keras dan memiliki planning yang bagus, perhitungan yang bagus, dia akan jadi. Nah, jadi saudara-saudari, pesan saya tadi, ingat-ingat ya, saudara punya teman di kampung yang tidak merantau, dan nanti kalau pulang ada mesti lebih daripada dia. Betul. Lebih daripada, barulah Anda bangga, boleh cerita ke anak cucu nanti. Saudara bayangkan, nanti pulang, nanti berkawin, punya anak cucu, tiba-tiba Anda sudah pernah merantau ke sini, tapi ternyata Anda biasa saja, apalagi masih miskin, nak cerita pun malu juga cucu. Tapi kalau Anda bangga menjadi orang, ini nenek dulu, mbah ini dulu, mbah ini sudah jauh-jauh merantau, hasilnya sekarang cucu-cucu lihat ini, inilah hasil. Anda cerita dengan keperitan di sini, kesusahan di sini, penderitaan di sini dengan penuh kebanggaan. Anak-anak cucu pun bangga, mbah saya itu dulu merantau. Tapi ketika Anda tidak berhasil, nak cerita pun malu juga. Apa nih, mbah dulu pergi 10 tahun, 15 tahun nggak ada apa-apanya, masih miskin juga. Jadi jadikan begitu. Usaha, yang pentingnya usaha, ikhtiar, dan manajemen keuangan itu sangat penting. Nah, jaga, jangan sembarang saja, apalagi merasa tadi gengsi atau malu karena orang minta bagi-bagi saja. Wah, itu bahaya itu, saudara. Kadang-kadang banyak juga yang pinjem, Ustadz, ya. Aduh, kita jadi minjemin ke orang ketika kita memerlukan atau ketika kita menagih tak dapat gitu kan, ditagih kan. Jadi kadang-kadang lebih baik, kalau saya punya prinsip, lebih baik kita memberi sebisa kita ya, Ustadz, daripada kita meminjamkan yang kadang-kadang pinjamannya tuh pinjaman yang nggak begitu perlu kadang-kadang, Ustadz, ya. Hanya untuk beli, bukan yang perlu lah. Kalau misalkan sakit atau itu memang perlu banget, tapi kalau misalkan hanya untuk beli mobil, beli apa, kadang-kadang itu pun pinjem, yang begitu Kak, kalau boleh nggak usah dipinjami kalau menurut saya. Minta maaf, itu bukan kita bahir, itu untuk mereka menak bermewah-mewah, nak gembira-gembira. Kita yang susah. Lebih susah lagi kalau kita menagih, nanti dia lambat bayarnya ataupun nggak bayar lagi, risiko lagi. Bahayanya lagi kalau jadi begaduh ya, Ustaz. Jadi silaturahim pun putus. Tapi kalau tadi yang disebutkan seperti sakit atau pendidikan, saya masih boleh memberi. Kalau berkorban pun umpamanya, tapi korban itu yang membawa kepada kebaikan, itu saya boleh terima. Tapi kalau kemewahan, dia sudah ada rumah, dia nak perbarui rumah itu, dia sudah ada mobil, nak beli yang baru lagi karena merasa gitu. Jadi nggak usah merasa malu, menolak. Menolak bukan berarti dia itu menjadi kedekut atau tidak baik, tidak. Ada poin-poin tertentu. Tapi kalau Anda peruntukkan juga, seperti tadi saya beritahu, memberi 25% contohnya, Anda persediakan juga kalau ada orang nak hutang pun tak melebihi berapa persen, umpamanya, boleh. Terutama mungkin kita rasa saya nggak enak sama adik saya, kakak saya, abang saya, umpamanya boleh. Keluarga terdekat lah, yang insya Allah ada jaminan kalau kita nanti perlu, dia boleh mengembalikan. Jadi perhitungannya matang, maksud saya. Jangan sembarang saja merasa ada duit. Minta maaf, kadang-kadang teman-teman pun melihat kita, wah di luar negeri banyak duit, minta gitu. Jangan mudah, tidak mudah. Kita menceritakan bagaimana susahnya saudara, overtime lagi, kena marah lagi, makan nggak enak lagi, kadang-kadang mau demam, mau sakit, katanya nak minta sick leave itu, nak minta tak kerja pun nggak susahnya bukan main. Potong gaji. Potong gaji lagi, ya Allah. Jadi Anda mesti mengingat itu pengorbanan Anda itu. Baik. Rekan-rekan, di buku Rezekiku di Luar Negeri ini yang spesialnya lagi adalah di sini ada tuntunan berzikir, beribadah juga gitu kan. Jadi di buku ini juga ada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan bersama. Selain juga mengenai masalah keuangan, mengenai masalah tadi seperti yang Ustadz sampaikan, manajemen, planning dan sebagainya, supaya kita bisa mengatur keuangan yang ada. Mungkin tetap ya akhirnya Ustadz, ketika kita di luar negeri dengan pemahaman manajemen dan sebagainya, tetap akhirnya kita harus kembali kepada
kedekatan kita kepada Allah ya Ustaz. Ya. Jadi di buku ini saya lihat di akhir-akhirnya adalah Ustaz memberikan apa ya, doa-doa, memberikan zikir-zikir untuk kita juga Ustaz. Ya, memang yang terakhir ini saya menulis untuk memberi bimbingan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang perlu dibaca pagi hari, tengah hari, sore hari, malam hari. Kenapa? Sebab kita memang tak akan boleh lepas daripada Allah. Nah, kekuatan kita disitulah. Saudara akan menjadi kuat di sini, sabar di sini, tidak terpengaruh dengan perkara yang maksiat hanya kalau dekat pada Allah. Percayalah. Nah, dan Anda akan diberkati rezeki Anda itu. Pikiran Anda akan diberi oleh Allah petunjuk, sehingga ketika itu pikiran Anda terbuka, hati Anda tentram, sehingga langkah yang Anda lakukan itu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting. Jadi apapun masalah yang dihadapi, sebab semua orang nggak ada yang lepas dari masalah, semua ada masalah masing-masing. Ya, betul. Tapi bukan kita ingin supaya tak ada masalah, nggak mungkin. Nabi pun ada masalah. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Dan penyelesaian masalah kalau dibimbing oleh Allah pasti membawa kebaikan, baik dunia atau akhirat. Saya rasa itulah. Mantap ya Allah. Jadi teman-teman sekalian dimanapun berada, panduan dari buku ini insya Allah akan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik supaya kita menjadi TKI atau TKW yang sukses, baik di luar negeri maupun sukses di nanti setelah kita kembali ke Indonesia. Jadi dapatkan buku ini dengan apa caranya, dengan tadi itu ya, subscribe atau share, dan juga menulis di kolom komentar di bawah ini bahwa saya ingin buku. Dan juga rekan-rekan sekalian, mungkin yang nggak kebagian nanti, sebenarnya buku ini masih ada. Jadi kalau yang mau order pun bisa, tulis saja di kolom komen, saya mau order, insya Allah nanti akan kita kirimkan buku ini. Satunya kita hargai Rp15, sudah dengan ongkos kirim nanti, sudah kita kirimkan terus. Baik itu kita kirimkan di Indonesia maupun kita kirimkan di Malaysia. Hanya kalau di Indonesia mungkin agak sabar sedikit nunggu COVID berlalu ya, karena sekarang agak susah nih pergerakannya. Tapi bisa juga nanti dikirimkan kepada kami. Kita bisa bincang di kolom komentar untuk bagaimana menginginkan buku ini. Insya Allah dari saya itu saja. Terima kasih Pak Ustadz Mukarram atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meski di luar negeri ini insya Allah saya ada 10 buku ini yang nanti akan ditandatangani oleh penulisnya, oleh Ustadz Mukarram. Dan silahkan teman-teman yang ingin buku ini saya akan undi nanti ya. Silahkan subscribe dulu video ini. Kalau sudah subscribe silahkan share video ini dan tulis di kolom di bawahnya saya ingin buku nanti.